saja. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Beta Talks. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai Intelligence of Unknown Origin, Alien 101. Kalau kita melihat di halaman web dari NASA, ya, itu sudah sejak tahun kemarin, tahun 2020 itu ada pengumuman bahwa ada 300 juta habitable planet, ya, planet yang bisa ditinggali oleh manusia bumi di dalam galaksi Bima Sakti ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang makhluk, ya, makhluk alien gitu ya. Nah, kira-kira alien itu seperti apa sih kalau misalnya disebutkan udah ada 300 juta habitable planet galaksi Bima Sakti? Alien itu seperti apa sih? Nah, ini yang kita akan bahas di sesi berikut ini. Nah, yang akan kita bahas sebenarnya ada dua topik utama, ya, jenis-jenis alien. Kemudian kasus alien di Indonesia, saya akan fokus ke kasus Tialor. Tapi kalau nanti di diskusi ada yang mau diskusi tentang kasus yang lain, itu silakan. Kemudian appendix ini opsional, ya, ini mengenai beberapa hal yang terkait dengan keberadaan ekstraterestrial, ya, secara sains dan hipotesanya, ya. Nah, secara pembagian kategori sebenarnya ada banyak sih, ya. Cuma di sini saya bagi ya saya bagi tiga kategori utama. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk, ya, fisiologi, kemudian berdasarkan ancaman, berdasarkan origin, asalnya dari mana, ya. Jadi mungkin kita lihat dulu yang berdasarkan fisiologi. Nah, berdasarkan data, ya, data yang dikumpulkan, ya, berdasarkan data yang dikumpulkan, berdasarkan kasus-kasus perjumpaan dengan alien, ternyata yang menariknya adalah sepertiga dari kasus-kasus alien encounter itu aliennya itu kalau kita lihat, ya, mungkin kalau aliennya jalan di pertokoan, kalau kita lihat itu persis sama dengan manusia, ya. Jadi kalau kita cuma melihat fisik, kita tidak akan tahu bahwa itu adalah alien, ya. Itu sama persis dengan manusia. Dan ini sebenarnya, ya, sesuai dengan yang ada di situ, yang ada di halaman web NASA, ya, bahwa ada 300 juta habitable planet kemungkinan di dalam galaksi Bima Sakti, dan itu pakai perhitungan yang sangat konvensional, ya. 300 juta planet yang ada di sistem bintang yang masuk dalam kategori sistem bintang yang sama dengan matahari kita, ya. Jadi memang tidak heran kalau misalnya kita lihat ada banyak alien yang penampilannya, ya, sama seperti manusia. Kemudian yang kategori kedua, ya, seperti lagi itu kalau dilihat dari jauh itu seperti manusia. Kalau lihat dari jauh seperti manusia, tapi kalau mungkin kita dekati ada karakter-karakter khusus gitu, ya, mungkin, ya, yang mungkin misalnya matanya terlalu besar gitu, ya, atau proporsi mukanya itu, ya, agak aneh, ya. Tapi itu bisa dianggap seperti manusia, cuma kalau kita dekatin aneh gitu, ya. Jadi mirip seperti manusia. Jadi bukan, kalau yang kategori 1, ya, sama seperti manusia kalau kita lihat fisiknya. Kalau yang kategori 2 mirip seperti manusia, tapi kalau kita dekatin itu tampangnya mungkin tidak, ya, kita akan mengalami
keanehan sendiri, ini kayaknya bukan manusia. Nah, kemudian yang ketiga, seperti itu juga sepertiga yang lain, itu baru kita melihat alien-alien yang sama sekali berbeda dengan manusia. Ya, jadi ada 3 kategori itu. Nah, yang sama dengan manusia bumi itu sering dibilang orang dengan Nordics. Ada yang mengatakan Nordics itu rambutnya pirang, matanya biru, tapi ada lagi yang mengatakan Nordics itu ya human-like alien gitu. Jadi belum tentu matanya pirang, belum tentu matanya biru, rambutnya pirang. Tapi kalau dia mukanya sama ya dengan manusia, fisiknya sama dengan manusia, itu ada yang mengatakan itu Nordics. Ada banyak ya, ada banyak kasus alien encounter yang aliennya sama dengan manusia rupanya. Terutama di tahun-tahun awal, sekitar 40 60-an ya, zaman era Brother, memang banyak ketemunya dengan Nordics ya. Ada macam-macam aliennya, ada ya misalnya ada kelompok W56 ya, untuk kasus alien berbentuk manusia yang muncul di Italia tahun 50-an. Kemudian ada Venusian, ada Pleiadian, ada Umites gitu kan, dan seterusnya. Vegan ini maksudnya dari sistem bintang Vega ya, bukan yang makan sayur-sayuran. Oke, kalau kita lihat yang ini dulu ya, yang W56 ya. Jadi ini malah ada fotonya ya, ada fotonya seperti ini. Ini orangnya ini sebenarnya raksasa. Kalau kita lihat di dalam lukisan ilustrasinya, yang alien itu yang seperti anak kecil ini sama yang raksasa, dua ini yang alien ya. Yang 3 orang, yang 3 orang yang lain itu sebenarnya manusia bumi. Jadi kalau dilihat ukuran fisiknya memang alien yang ini sebenarnya ukuran raksasa. Dikenal dengan grup W56, W56. Kemudian mereka menamakan diri mereka Akrids. Akrids itu kalau diterjemahkan mungkin bahasa Sanskertanya rasi ya, orang bijak lah seperti itu. Ini konteksnya itu adalah Bruno sama Ciccia, itu kasusnya di Italia ya, tahun 50-an, di tahun 50-an ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya sama ya, kalau kita lihat ya sama lah, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berbeda ya. Nah, kemudian ada lagi kasus Venusian. Ya, Venusian itu alien yang mengatakan datangnya dari planet Venus. Kasus yang terkenal adalah Orton. Ya, Orton itu alien dari Venus. Di sebelah kanan atas ini ada foto lukisan ilustrasinya Orton. Ini jenis kelaminnya pria gitu, Orton. Rambutnya pirang, ya, rambutnya panjang gini. Dan yang sebelah kiri itu Orton, di sebelah kanan George Adamski. Ya. Waktu itu George Adamski sempat ikut naik pesawat UFO-nya Orton. Memang di kasus ini ada kecurigaan bahwa UFO Orton yang dari Venus itu kok mirip dengan Hanebu ya. Ya, tapi mungkin ya entah itu yang buat sama atau mungkin itu hanya kebetulan. Ya. Kemudian yang kedua adalah Valtor. Valtor itu kalau di foto yang di sebelah kiri ya, sebelah kiri bawah ini yang di tengah-tengah ya, itu Valtor. Dia punya ini sebenarnya ada 3 orang. Di sebelah kirinya itu juga orang dari Venus, sebelah kanannya juga itu awak kapalnya, dia komandan kapalnya si Valtor ini. Jadi ada 3 ya. Ini difoto pada saat terjadi konferensi UFO. Sebenarnya konferensinya mirip seperti kayak mau UFO disclosure ya. Jadi eventnya tuh event seperti mau UFO disclosure, kemudian si Valtor ini datang, itu yang menyelenggarakan Howard Menger ya, Howard Menger salah satu kontakti juga. Kalau dilihat
Kalau yang di Orton itu kan cuma ilustrasi ya. Kalau Valtor kita lihat ya sama persis ya dengan manusia bumi. Ya. Nah, Valtor ini konteksnya adalah Frank Strange ya. Frank Strange. Frank Strange mengatakan bahwa sampai sekarang Valtor itu masih ada ya, tinggal di bawah underground gitu ya, di underground base. Gitu ya. Nah, Valtor itu pernah mengatakan bahwa peradaban mereka sebenarnya ada di bawah planet Venus ya, karena kan kalau di planet Venus itu kan atmosfernya ganas ya, katanya ada di bawah planet Venus gitu, jadi semacam ada kota-kota buatannya lengkap dengan atmosfer buatan dan sebagainya ya. Kalau George Adamski tidak pernah mengatakan bahwa peradabannya ada di bawah planet Venus, tapi George Adamski waktu di bawah planet Venus mengatakan itu planetnya indah kayak surga gitu kan, hijau. Nah, padahal sebenarnya kan kalau kita lihat Venus kan kondisinya ya seperti itu kan. Planetnya bukan planet yang nyaman untuk ditinggali kan. Ya, kalau menurut Valtor, peradaban alien Venus ini adanya di bawah permukaan planet Venus. Ini ada Umites ya, dari konstelasi bintang Wolf 424. Ini sering dibahas sama Mas Agus Rifani ya, mungkin sudah pernah kenal ya. Mas Agus Rifani ini kalau download PowerPoint-nya di sini ada linknya, pembahasan di Betatalk. Kalau nggak salah ada sekitar 4 sesi membahas tentang Umites ini. Ya, jadi karena memang dokumen-dokumen dari planet Umo ini memang sangat banyak sekali di era 50-an juga. Ya. Dan kalau menurut Jefferson de Souza, jadi ada seorang kontakti yang namanya Jefferson de Souza, dia mengatakan bahwa yang namanya para Umites, orang-orang dari planet Umo ini punya base di bawah tanah, di bawah bumi, ya, di mana dia diajak mengunjungi base di bawah tanahnya punyanya para Umites. Nah, Jefferson de Souza juga mengatakan dia sempat juga diajak ke base bawah tanahnya ya, alien dari sistem bintang Vega ya, Vegan. Nah, cuma saya nggak dapat ilustrasinya foto alien dari Vega, tapi menurut Jefferson de Souza, alien dari planet Vega itu kulitnya warna hitam, fisiknya mirip seperti orang India, dan penampilannya kayak bisnismen gitu ya. Kalau menurut si Jefferson de Souza. Ini ada namanya Pleiadian ya. Pleiadian ini kontaknya Bill Mayer. Nah, Bill Mayer dengan segala macam kekurangannya ya, because saya pribadi menganggap kontaknya itu genuine, walaupun mungkin sekarang udah ada banyak distorsi. Yang dikontak namanya Sam Jase, ini perempuan. Sangat mirip dengan manusia, malah pernah dikira mirip dengan salah satu artis di TV waktu itu ya. Kalau Corey Goode mengatakan bahwa sebenarnya yang datang ini adalah Maria Orsic ya, dari Tool Society ya. Cuma kalau menurut saya ya ilustrasinya beda Maria Orsic ya. Dan menariknya juga ini UFO di ilustrasi kontak antara Bill Mayer dan Sam Jase ini kalau dilihat mirip dengan UFO yang dideskripsikan oleh Bob Lazar ya. Jadi nggak tahu apakah itu kebetulan atau tidak. Nah, cerita dari si Sam Jase ini, mereka adanya di dunia paralel ya, di dunia namanya Daal, dunia paralel. Dan di dunia paralel itu mereka adanya di konstelasi Pleiades. Jadi kalau menurut saksian informasi dari si Sam Jase, alien ini asalnya dari parallel universe ya. Nah, juga kenapa dia pakai nama Sam Jase. Sam Jase itu adalah nama pemimpin dari The Watchers ya, yang dikisah di Bible, yang The Watchers akhirnya
berhubungan dengan manusia bumi, terus muncul para Nephilim dan sebagainya. Itu namanya Semjasa, pemimpinnya si The Watchers. Ini namanya Semjase. Jadi nggak tahu apakah namanya memang dipilih itu atau kebetulan. Yang jelas fisiknya ini sangat mirip dengan manusia. Ini kita akan sering menemui kasus-kasus di mana dengan manusia ya. Dan banyak orang merasa itu tidak mungkin ya. Padahal sebenarnya ada seorang profesor ya namanya Simon. Profesor Simon ini dia membuat buku ya. Dia ahli paleontologis, astrobiologis, kemudian juga ahli evolutionary biologist. Dia membuat buku Rune of Evolution. Nah, di dalam buku itu dia mengungkapkan teori-teorinya dia bahwa sangat mungkin alien itu berevolusi menjadi manusia. Jadi sudah ada ilmuwan yang membuat berhipotesa seperti itu. Kemudian kategori kedua adalah yang sebenarnya mereka tuh kalau dari jauh tuh kayak manusia, begitu deketin udah pasti bukan manusia ya. Entah matanya yang lebih besar atau hidung matanya itu terlalu lebar gitu ya. Kalau kita deketin kita pasti tahu itu bukan manusia karena aneh sekali. Tapi kalau dari jauh kelihatannya seperti manusia. Ini contoh ya, contohnya alien dalam Betty Barney Hills Encounter. Ini sering disebut sebagai Grey, cuma kalau saya melihat dari testimoninya Betty ya, Betty Hills, dia mengatakan alien di Indo itu mirip dengan manusia, ya. Kalau Grey itu kan udah pasti nggak mirip manusia ya, kan? Kalau ini alien hitam itu mirip manusia di Betty Hills. Cuma memang kalau didekati itu struktur dan letak posisi matanya itu ya aneh kalau kata si Betty Hill. Ya. Nah, kemudian juga alien di dalam Hilbert Shimmer Encounter ini bentuknya seperti ini. Kalau dari jauh kayak manusia, tapi begitu kita dekatin matanya tuh mungkin lebih kayak mata apa ya? Mata reptil gitu ya. Jadi kalau dari jauh itu mungkin kita langsung mengatakan oh ini mirip manusia gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kategori alien yang benar-benar nggak ada miripnya dengan manusia. Nah, ini banyak sekali. Ya, ada alien Grey. Alien Grey sendiri ada yang dari Rigel, dari Betelgeuse, dari Orion, dari Zeta Reticuli. Ya, jadi banyak sekali. Ini contoh di sini gambarnya alien dari Rigel, ya, sistem bintang Rigel. Kemudian ada reptilians. Reptilian juga ada banyak ya. Yang kita kenal dari sistem bintang Alpha Draco. Kemudian ada insectoid. Ini sering dijumpai dalam abduction. Dia yang berperan seperti dokter gitu ya, yang memimpin bedah operasi. Kemudian ada avian. Avian ini bentuknya seperti burung gini ya. Ini yang ditemui oleh Corrigut ya. Kemudian juga Randy Kramer, seorang yang bekerja di Secret Space Program sebagai superior, mengatakan ada yang berbentuk seperti batu, stone light beings. Ada ilustrasinya kayak mungkin kayak Fantastic Four gitu, The Things. Ya. Kemudian ada yang berbentuk energi. Ya. Kemudian juga yang di bawah ini alien dari planet Larga, ya, planet Larga. Ini waktu evolusinya dikatakan mereka berevolusi dari makhluk seperti primata tapi yang amphibian gitu ya, yang hidup di air dan di darat. Ini ada Chupacabra, ada Bigfoot dan sebagainya. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari Randy Kramer, dia diberikan sebuah buku, di situ ada 54 spesies, kemudian dibagi kategori, ada yang friendly, ya. Friendly itu bisa dijadikan sekutu gitu ya, terus ada yang
netral observer saja. Unpredictable itu bisa friendly, bisa bahaya, bisa menyebabkan kematian kalau dia bahaya. Kemudian ada yang hostile. Ya. Nah, kalau yang friendly disebutkan yang datang dari Alpha Centauri, Beta Centauri, dan Tigan, atau Setian, Andromeda, dan dari sistem bintang Betelgeuse, Betelgeuse ya. Dan yang dangerous hostile itu adalah Alpha Draconian, Zeta Reticulans, kemudian ada yang bentuknya itu bisa berubah-ubah, ya, bisa kayak bunglon, chameleon. Dia shape shifting, dikatakan itu kategori non corporeal amorphous. Ada alien yang diberi label shadow A dan shadow B. Jadi ini bisa berubah-ubah bentuknya. Ini termasuk kategori berbahaya, dangerous atau hostile. Nah, kemudian berdasarkan originnya, berdasarkan asal-usulnya, ada yang disebut ya pasti ekstraterestrial, ya, berasal dari luar bumi, ya. Kemudian ekstra dimensional, ya, berasal dari dimensi lain. Ini juga sering disebut sebagai paraterestrial, ya, istilah lainnya paraterestrial. Kemudian ada time travelers, ya. Kemudian ada terestrial atau sering disebut metaterestrial. Ini untuk yang asalnya dari bumi kita sendiri. Jadi sebenarnya ada alien-alien itu sebenarnya asalnya dari bumi kita sendiri. Kita lihat sini. Nah, ini untuk kategori ekstraterestrial, ya. Jadi sebelah kiri ada Umites, gitu ya. Kemudian ini ada alien dari planet Larga, ada reptilian, berbagai jenis grey. Jadi mulai yang dari apa? Rigel, ya, Rigel, terus Zeta 2 reticuli, terus ada yang berbentuknya campuran grey sama reptilian seperti ini, ya. Kemudian di extradimensional, ya, Sam Jase dari Pleiadian, dia ngakunya memang dari parallel universe, dari universe Daal. Universe Daal ini parallel universe. Nah, menariknya adalah referensi dari Dr. Dan C. Burris, ya. Dia kapten di US Navy, dikenal juga dengan Dr. Dan Crane. Dia mengatakan bahwa alien yang terdapat dalam UFO yang crash di Roswell tahun 47 adalah manusia dari masa timeline T2, ya, 23.000 tahun yang akan datang, yang tinggal di konstelasi Orion. Ini kalau mau lihat bisa di-download PowerPoint-nya, di sini ada linknya di Project Camelot interview dengan Dr. Dan Bridge. Kemudian ada alien tipe J-Rod Gray 46S. Ini adalah manusia dari masa depan timeline T2, 46.000 tahun yang akan datang, yang tinggal di Zeta Reticuli. Kemudian J-Rod Gray 52S, manusia dari masa depan timeline T2, 52.000 tahun yang akan datang, yang tinggal di Gliese 876C. Nah, menariknya adalah memang menurut informasi dari Letnan Kolonel Philip Corso, UFO yang jatuh di Roswell itu menurut para ahli yang menelitinya itu memang mirip seperti time machine, ya. Jadi mereka mengatakan ke Letnan Kolonel Philip Corso, ini tuh sebenarnya pesawat tapi kok seperti time machine, ya, di time machine. Kemudian juga ada Nordic 52S, ini adalah manusia dari masa depan timeline T2, 52.000 tahun yang akan datang, yang tinggal di konstelasi Orion. Menurut Dr. Dan C. Burris, ya, bencana kosmis pada tahun 2012 pada timeline T2 mengakibatkan 2/3 populasi manusia di bumi musnah. Ini di timeline T2. Ya. Beberapa ribu tahun kemudian, sekelompok manusia pindah dari bumi dan menetap di bulan, kemudian Mars, dan kemudian menuju konstelasi Orion. Kelompok ini adalah Nordic 52S. Nah, ingat ini kalau menurut Dr. Dan Burris, ini Nordic 52S itu dari 52.000 tahun yang akan datang, ya. Ya. Kemudian the phase of on Mars adalah efek paradok dari timeline T2, ya, yang artinya kita melihat
Fata Morgana di masa depan di Mars. Timeline kita yang sekarang ada timeline T1. Ini ada ilustrasi dari Gerard ya. Dan Gerard itu ada yang punya alat kelamin ya. Alat kelaminnya itu disebutkan ada yang cewek, ada yang cowok. Kalau saya ngelihatnya kayak mouse zaman dulu, mouse jadul, mouse PS2 yang portnya masih seperti itu. Nah, kalau kita bicara time travel, memang selalu akan muncul multiple timeline ya. Jadi timeline T2 dan T1 mungkin beda gitu. Jadi ada kemungkinan juga time travel itu juga berbeda, nggak cuma time yang berbeda, universe-nya juga berbeda. Nah, kemudian juga menariknya Corey Goode, ya Corey Goode itu adalah insider yang bekerja di Secret Space Program. Menurut Corey Goode, kelompok peradaban dalam bumi atau Inner Earth Civilization yang bernama Ansar mengaku berasal dari masa depan. Mereka time travel ke bumi pada masa 18 juta tahun yang lalu. Yaitu mereka berdiam di dalam bumi. Ini ilustrasinya Ansar. Mereka tinggal di rongga-rongga di dalam bumi. Rongga yang mereka tinggali katanya daerahnya seluas Texas ya. Nah, selain Inner Earth Civilization ya human Inner Earth Civilization, Ansar ya, selain Ansar ada banyak lagi kelompok-kelompok yang tinggal di bawah bumi, tapi semuanya fisiknya manusia. Jadi kalau Ansar ini ada 3 kelompok yang tinggal di bawah Himalaya, fisiknya rambutnya blond, yang tinggal di bawah Kutub Selatan rambutnya putih, yang tinggal di bawah Indonesia juga ada, di bawah Asia Tenggara. Itu fisiknya rambutnya hitam gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada juga beberapa Inner Earth human yang ada yang fisiknya berkulit hitam, ya, ada yang kayak orang India, ada yang kulit biru dan sebagainya. Nah, selain human yang tinggal di Inner Earth, ini menurut beberapa info ya dari Corey Goode, kemudian dari Blue Planet Project-nya Jefferson de Souza, kemudian juga dari dokumen Lacerta, mengatakan bahwa di dalam bumi itu tinggal yang namanya reptilian. Ini ilustrasi salah satu jenis reptilian. Reptilian ini nggak cuma satu jenis, ada banyak. Ini ilustrasi salah satu jenis reptiliannya. Nggak sama satu, ada banyak. Ya. Dan kalau menurut dokumen Lacerta, mereka udah lama tinggal di bumi. Ya. Udah jutaan tahun lamanya. Ada juga info yang mengatakan bahwa mereka, kalau di dalam Blue Planet Project disebutkan bahwa mereka dulunya dari luar bumi. Tapi jutaan tahun yang lalu menetap di bumi. Kemudian ada insectoid. Ini menarik ya, ini dari Blue Planet Project, buku Blue Planet Project Jefferson de Souza disebutkan ada makhluk insectoid, tapi kalau disebutkan di sini sebenarnya kayak hibrid antara mamalia dan insectoid, karena ini bukan insectoid kayak belalang, kayak mantis gitu, enggak, ini kayak hibrid antara mamalia dan insectoid. Itu tinggalnya di bawah bumi. Dan menariknya ini juga kemungkinan berhubungan dengan mitologi suku Indian Amerika Hopi. Ya. Jadi suku Hopi itu, kalau pernah nonton X-Files tahu ya, suku Hopi, suku Pueblo, Anasazi, itu ya satu sebenarnya. Nah, suku Hopi itu punya mitos, mereka sebelum bencana-bencana di dunia ini terjadi, mereka pernah tinggal di bawah bumi dengan yang namanya Ant people. Ant people tuh, Ant itu maksudnya semut. Ya. Mereka tinggal dengan manusia semut di bawah bumi, menurut mitos. Ya. Jadi ada mitos suku Hopi yang mengatakan mereka pernah dua kali periode tinggal di bawah bumi dengan manusia semut atau Ant people. Dan di bawah laut. Nah, ini juga menarik karena ternyata mungkin ini mulai muncul lagi banyak hipotesa setelah kasus UFO di Angkatan Laut Amerika Serikat itu mencuat lagi ke atas ya. Jadi kasus UFO sighting di 3 video, yang satu tahun 2004, yang satu lagi sekitar tahun 2014, 2015. Tapi menariknya
semuanya itu seakan-akan berhubungan dengan yang namanya USO. Ya, jadi yang 2004 itu UFO TikTok itu sebenarnya mengambang di atasnya benda yang sedang tenggelam. Ya, disebutkan ada benda seukuran Boeing 737 ya, warna putih di bawah laut. Dan kayak sepertinya UFO TikTok itu di atas untuk entah memonitor atau menjaga benda itu. Nah, ada juga beberapa kesaksian, kebanyakan sih dari info dari Rusia, bahwa Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Amerika itu sering sekali bertemu dengan yang namanya USO, Unidentified Submerged Object, benda dalam laut yang tidak dikenal. Dan salah satu kasus yang menarik menurut saya adalah pertemuan armada USO dengan Angkatan Laut Amerika di Laut Jawa pantai selatan. Itu ada kasusnya. Ya. Tadi sumbernya dari Rusia. Nah, kita nggak tahu apakah benar. Ya, saya belum menemukan kasus yang benar-benar ada kontakti yang dikontak oleh makhluk bawah laut, gitu ya. Cuma memang kalau menurut salah satu insider di Secret Space Program namanya Thea Akris. Thea Akris ini bekerja sebagai empat negosiator, dia telepat, jadi menggunakan kemampuan telepatinya untuk menjadi negosiator di Secret Space Program. Thea Akris ini mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan spesies yang mengaku asalnya dari bawah laut. Spesies itu ya akuatik, ya, spesies akuatik kayak ikan gitu, tapi bentuknya ya humanoid, punya 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala, tapi fiturnya fitur akuatik. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka udah tinggal di bumi sejak 3 miliar tahun yang lalu. Jadi ada klaim-klaim seperti itu. Nah, di sini sayang sekali saya tidak punya ilustrasi yang menggambarkan alien akuatik ini. Oke, kemudian untuk kasus alien di Indonesia, ya, mungkin kita sudah tahu kasus Alor, tapi mungkin di sini saya eksplorasi lagi ya kasus di Pulau Alor ini, ya, mungkin untuk mengingatkan aja, refresh. Jadi ini sebenarnya diambil dari bukunya Bapak J. Salatun. Ya, dia pernah menjadi Kepala Lapan, pernah menjadi Marsekal Udara di TNI Angkatan Udara. Ya. Bukunya berjudul UFO Salah Satu Masalah Dunia Masa Kini. Pak J. Salatun ini merupakan pelopor senior di bidang riset UFO, ya, di Indonesia. Kejadiannya adanya di Pulau Alor, ya, seperti disebutkan di peta ini, ya. Nah, ini saya ambil dari video YouTube, ya, tentang Kepulauan Alor, ya, ilustrasinya saya ambil dari video YouTube yang dibuat oleh Mas Nur Agustinus. Teksnya saya ambil dari bukunya Pak Salatun. Jadi pada awal Juli 1959, masyarakat Kepulauan Alor digemparkan oleh munculnya kawanan manusia ajaib yang tingginya rata-rata 1,8 meter, berkulit merah, berambut perak, berombak, berseragam biru tua, dengan lengan panjang, bersepatu hitam dan berikat pinggang di mana terselip tongkat berbentuk tabung dari logam. Satu-satunya keanehan hanyalah bagian kepala yang agak tinggi yang tidak jelas penyebabnya. Apakah dikarenakan oleh bentuk bajunya atau oleh bentuk daun telinganya, ya, yang feature-nya itu mirip di cerita Flash Gordon ada Kaisar Ming, ya, itu mirip-mirip Kaisar Ming feature-nya, ya. Oke. Kemudian salah seorang manusia ajaib itu pernah terdapat sedang menyelidiki sesuatu sehingga menimbulkan kecurigaan penduduk yang serta-merta mengepungnya dan bahkan menyerang dengan panah, ya. Ternyata manusia ajaib itu kebal dan berhasil meloloskan diri dengan jalan melompat tinggi di atas kepala para pengepungnya untuk selanjutnya menghilang tanpa meninggalkan jejak.
Ya, ini cuma kalau kita tanya, mungkin ke orang di sana itu dianggapnya punya ilmu gitu ya, punya ilmu kanuragan lah ini. Tapi kalau Pak Salatun menganggap ini kasus alien encounter karena memang setelah ini ada muncul UFO-nya. Nah, di Pulau Pantar, 6 orang manusia ajaib itu sesudah matahari terbenam berkeliaran masuk ke dalam perkampungan penduduk yang oleh karenanya dicekam merasa takut sehingga semalam suntuk tidak berani keluar rumah. Salah seorang manusia ajaib yang berjenggot bahkan berani membuka jendela untuk selanjutnya sekedar meninjau keadaan di dalam rumah. Salah seorang penduduk perkampungan di sebelah timur kota Kalabaki melaporkan bahwa ketika ia turun dari memanjat pohon enau, ia dikepung oleh sekelompok manusia ajaib berseragam biru. Mereka saling bercakap-cakap di dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk tadi. Kemudian salah seorang di antara mereka tampil ke muka dan memperlihatkan sebuah alat berbentuk bulat seperti waker tempo dulu. Waker itu jam ya. Penduduk tadi tercengang karena melalui alat tadi ia dapat melihat pemandangan jauh di seberang sana, padahal di depan mereka terbentang hutan lebat dan bukit-bukit yang tinggi. Kemudian seorang anak berumur 6 tahun diculik oleh kawanan manusia ajaib. Akan tetapi 24 jam kemudian, ia ditemukan kembali di tengah ladang dalam keadaan bingung. Setelah pulih kembali, anak itu bercerita bahwa ia dibawa ke tengah hutan dan mengalami berbagai pemeriksaan medis. Ia ditawari suatu makanan, akan tetapi menolak oleh karena tidak mirip dengan makanan jenis apapun yang ia kenal. Jadi menariknya di sini, si anak itu seperti diperiksa secara medis. Ya. Terdorong oleh laporan penculikan itu, kemudian Komandan Alwi Al-Nadat mengerahkan kesatuan polisi yang bersenjatakan senjata-senjata otomatis jenis Brand, Garand, dan Thompson untuk menyergap manusia ajaib di tempat munculnya di sebelah timur Kalabahi. Kurang lebih pukul 24 malam, manusia ajaib itu muncul dengan pakaian seragam birunya dan pada jarak 13 meter, tembakan-tembakan dilepaskan secara serentak. Anehnya kemudian polisi tidak berhasil menemukan setetes darah pun yang tercecer. Apalagi sesosok jenazah. Mereka hanya menemukan pohon-pohon yang tertembus peluru. Dan telapak kaki yang sejauh 5 meter, sedang lebih dari itu tidak terdapat jejaknya. Setelah peristiwa penembakan itu, banyak penduduk Kepulauan Alor telah melihat benda terbang berbentuk telur, berwarna putih gemerlapan, terbang dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut dari arah barat ke timur. Untuk seterusnya, kabar tentang manusia ajaib tidak pernah terdengar lagi. Jadi ini salah satu kasus perjumpaan dengan alien yang dengan bagus didokumentasikan ya. Jadi yang sangat lengkap lah ya. Dan di sini saksinya itu banyak ya. Mungkin satu kampung di situ melihat. Cuma memang yang menjelaskan cerita ini ke Pak Salatun adalah kepala polisinya ya. Nah, kepala polisinya mengatakan jadi Pak Salatun hanya mendengar dari satu orang ya. Dan belum ada investigasi ke daerah Alor lagi. Kita memang dari Beta UFO memang berniat melakukan investigasi ke daerah Alor untuk mendapatkan data-data yang lebih detail, terutama data-data tentang para saksi, witness, kemudian bukti-bukti, evidence. Kemudian kita juga pengen memperdetail cerita ya, strangeness levelnya apakah bisa diperdalam lagi ceritanya dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian appendix ya. Jadi di sini memang saya udah mengumpulkan banyak supporting
artikel ya dari sisi mungkin dari sisi sains ya. Yang pertama tentang planetary habitability. Nah, di sini kita melihat tingkat visibility kelayakan suatu planet bisa ditinggali berdasarkan lingkungan planet bumi. Jadi kita membandingkannya dengan lingkungan planet bumi. Kan kita manusia, jadi kalau kita mau tinggal di luar, ya pasti kita membandingkan dengan lingkungan planet bumi. Ya. Jadi ada 4 kelas habitable planet based on water. Ya. Karena manusia dan makhluk hidup di bumi itu butuh water sebagai solvent. Ya. Nah, ada kelas 1 habitat. Ya, kelas 1 habitat adalah planetary bodies, di mana stellar dan geophysical condition-nya memungkinkan liquid water, air berbentuk cairan, itu ada di permukaan. Ya. Kemudian ada juga cahaya matahari di permukaan, sehingga kompleks multicellular organism bisa muncul. Jadi itu yang kelas 1. Ya. Kelas 1 itu adalah bumi. Ya. Bumi, yang mirip bumi maksudnya. Jadi ada liquid water available di permukaan. Kemudian juga sinar matahari bisa masuk sehingga muncul multicellular organism ini pada masa sekitar 500 juta tahun yang lalu. Cambrian explosion namanya. Ledakan di zaman Cambrian, di mana tahu-tahu muncul secara bersamaan makhluk multiselular, ya, bersel kompleks. Kemudian kelas 2 habitat itu adalah bodies. Ya, bodies itu bisa planet, bisa bulan, ya, yang mirip seperti bumi, ya, awalnya. Nah, tapi planetary bodies ini tidak mampu, akhirnya seiring dengan perjalanan waktu, planetary bodies tidak mampu mempertahankan liquid water, ya, air dalam berbentuk cairan pada permukaan planetnya. Mungkin karena ada masalah-masalah, misalnya mungkin ada bencana stellar atau geofisikal, ya. Contohnya adalah Mars dan Venus. Jadi Mars dan Venus sekarang tuh diperkirakan punya kehidupan, ya, karena planetnya habitable itu sekitar mungkin 2 miliar tahun yang lalu. Jadi Mars dan Venus 2 miliar tahun yang lalu punya kehidupan, ya. Tapi sekarang mereka tidak punya liquid water, ya, air berbentuk cairan di permukaan planetnya. Kemudian kelas 3, ya. Kelas 3 habitat adalah planetary bodies, di mana liquid water ocean itu ada, ya, tapi di bawah permukaan. Dan liquid waternya itu bisa berinteraksi dengan semacam lapisan silikat, ya. Ini terjadinya di Europa sama Enceladus, itu adalah bulan, ya, bulan dari planet-planet yang ada di tata surya. Dan kelas 4 habitat mempunyai liquid water layer antara 2 ice layer. Ini kejadiannya di Ganymede dan Callisto. Nah, walaupun kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 tidak persis seperti bumi, tapi para ilmuwan masih punya harapan, ya, masih punya harapan menemukan kehidupan, ya. Entah itu kehidupannya di bawah bumi, ya, di bawah permukaan planet, atau mungkin biochemicalnya bisa berbeda, ya, seperti itu. Nah, ya, waktu saya membuat deskripsi acara ini, memang saya masukkan informasi ada 300 juta habitable world, ya. Jadi di sini berdasarkan penelitian yang dipublish di Astronomical Journal
Dan berita ini dimuat di halaman websitenya NASA ya, tahun kemarin, tahun 2020. Sebutkan bahwa di galaksi Bima Sakti 7% dari sun-like star itu habitable. Jadi 7% dari sun-like star itu habitable. Ini adalah estimasi yang sangat konvensional ya, dan bukan yang optimis ya. 7% itu bukan yang optimis. Ada berapa sun-like star, bintang yang mirip matahari di galaksi Bima Sakti? Itu sekitar 4,1 miliar. Ada 4,1 miliar bintang yang mirip seperti matahari di galaksi Bima Sakti. Jadi 7% kali 4,1 miliar itu sekitar 280 juta sekian. Ya, cuma memang dibulatkan jadi 300 juta di artikelnya. Nah, tapi disebutkan juga di artikelnya bahwa maksimumnya itu bisa sampai 50%, bukan 7% jadinya ya. Di maksimumnya itu bisa 50%. Minimumnya 7%. Ya, jadi makanya saya bilang 7% bukan yang optimis. Itu yang minimum. Maksimum bisa 50%. Malah di artikelnya disebutkan 50% dari sun-like star bisa punya kehidupan ya. Jadi 50% itu dari 4,1 miliar, 2 miliar ya. Bayangkan ada 2 miliar habitable planet maksimum. Minimalnya 300 jutaan, maksimalnya 2 miliar ya. Ini berita yang ada di halaman web NASA yang dipublish tahun kemarin. Nah, kemudian sebenarnya ada beberapa ilmuwan, ini kalau diklik linknya ada artikel apa ilmiahnya di situ ya, kalau download PowerPoint-nya. Ada beberapa ilmuwan yang memperkirakan bahwa kehidupan itu bisa timbul di bawah permukaan planet. Karena di bumi pun demikian. Kita menemukan kehidupan-kehidupan di bawah permukaan bumi yang mungkin sudah mungkin sampai ratusan meter ya. Ratusan meter di bawah permukaan bumi yang benar-benar nggak mungkin ada kehidupan, ternyata juga ditemukan ada kehidupan. Ya, kehidupan yang seperti itu masuk ke dalam kategori makhluk-makhluk hidup yang dikategorikan ekstremofil ya, makhluk-makhluk hidup yang hidup di lingkungan ekstrim. Nah, menurut teori subsurface habitable zone ya, kalau misalnya ya contoh sebuah planet sebesar bumi bisa mempunyai biosfer ya pada kedalaman 5 km. Bayangin biosfer di bawah permukaan bumi pada kedalaman 5 km bila jarak dengan bintang sekelas matahari adalah 3 AU. Ya. Kalau 1 AU kan jarak antara matahari dan bumi, kalau 3 AU ya 3 kali. Nah, 3 AU aja bisa ada kehidupan di kedalaman 5 kilo. Pada kedalaman 10 kilo di bawah permukaan bila jaraknya 10 AU. Pada kedalaman 15,5 kilo bila jaraknya sangat jauh pun. Jadi, menurut hipotesa ini, sangat mungkin sekali ada kehidupan di bawah permukaan planet. Ya. Planet Mars, menurut hipotesa ini, kemungkinan mempunyai habitable layer dari kedalaman 5,3 km sampai 14 kilo. Ya. Makanya tetap dilakukan ekspedisi ke planet Mars. Mungkin NASA atau badan antariksa lainnya pengen melihat apakah ada kehidupan di Mars pada saat ini. Oke, kemudian ini ada materi yang sebenarnya teknis sekali ya. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe biochemistry. Ini saya akan agak cepat aja. Ada yang namanya shadow biosphere. Jadi ada kantong-kantong daerah ya di bumi ya yang punya biochemical dan molekular proses yang berbeda dengan makhluk bumi yang kita ketahui. Ya. Jadi ini hipotesa bahwa di bumi itu ada shadow biosphere yang berbeda proses kehidupannya dengan kehidupan kita di permukaan bumi, ya. Tapi kita belum tahu aja di situ. Ya. Itu diperkirakan ada. Ini ada 2 buah artikel di sini ya. Kalau diklik nanti keluar artikelnya di situ.
Ya, jadi kemudian ada alternatif chirality molekul ya. Jadi ini mungkin yang paham biochemistry ya. Amino acid itu secara universal ada dalam bentuk L form dan sugar dalam bentuk D form. Ya. Tapi secara hipotesis molekul menggunakan D amino acid dan L sugar itu possible. Jadi ada beberapa hipotesa seperti ini. Yang biochemistry-nya itu berbeda dan bisa dianggap sebenarnya ya kayak alien ya, karena berbeda dengan biochemistry yang ada di bumi. Kemudian kita selalu berpatokan bahwa yang namanya makhluk hidup itu carbon base. Nah, sebenarnya makhluk hidup itu bisa saja bukan carbon base. Ini berdasarkan hipotesa secara saintifik. Memang belum ada ditemukan, tapi secara saintifik hipotesa ini valid. Jadi ada makhluk hidup yang bisa berbasiskan silikon, berbasiskan boran, berbasiskan berbagai jenis metal, unsur metal, dikomunikasikan dengan oksigen. Kemudian juga ada yang berbasiskan sulfur. Jadi ada beberapa hipotesa secara saintifik tentang jenis-jenis kehidupan yang non carbon based biochemistry-nya. Nah, di bumi ada yang namanya fosforus ya. Fosforus itu diperlukan untuk biochemistry untuk makhluk hidup. Nah, disebutkan bahwa secara chemical arsen itu mirip dengan fosforus. Walaupun arsen itu beracun untuk kebanyakan makhluk hidup di bumi, tapi kemungkinan di tempat lain itu bisa menjadi pengganti fosforus. Kemudian non-water solvent. Selama ini NASA kalau mencari kehidupan selalu cari water. Kenapa? Karena kita selalu acuannya kehidupan bumi yang kita ketahui, ya, yang membutuhkan air sebagai solvent ya. Jadi kalau nggak ada air sebagai solvent ya makhluk hidup yang kita kenal bentuknya itu nggak bisa. Tapi menurut hipotesa secara saintifik, selain water, selain air, ada beberapa yang bisa menjadi pengganti, yaitu amonia, metan, dan hidrokarbon lain, azotosom, hidrogen fluoride, hidrogen sulfide, silicon dioxide, dan silikat. Kemudian ada beberapa hipotesa, ada non-green photosynthesizer, ya. Jadi tidak hijau fotosintesisnya. Ada beberapa variable environment, Alanin world, hypothetical alternatif, ya. Itu beberapa spekulasi tentang kehidupan yang berbeda dengan yang ada di bumi. Nah, kemudian ada binatang-binatang yang kategorinya tardigrade. Kategorinya extremophile. Extremophile itu adalah makhluk hidup, kan binatang, makhluk hidup yang sebenarnya adanya di lingkungan-lingkungan yang ekstrim ya. Jadi kalau saya buka sini ini tardigrade ya, mungkin udah pernah kenal tardigrade itu masuk dalam film Star Trek Discovery ya. Ini bisa tinggal di lingkungan yang ekstrim ya. Tapi nggak cuma tardigrade ya. Nggak cuma tardigrade. Jadi ahli-ahli biologi menemukan yang namanya elektrik bakteria. Ya. Ini ada linknya, bisa di download aja di PowerPoint ya. Ini saya taruh di chat ya. Jadi ada elektrik bakteria yang memakan elektron, ya, pure elektron. Jadi tidak memakan gula, ya, tidak memakan sugar, tapi memakan pure elektron. Kemudian ternyata ada mikroorganisme yang tinggal di lapisan stratosfer, itu 27 kilo dari permukaan bumi. Ya. Itu lingkungan yang sangat ekstrim. Ya. Temperaturnya ekstrim, kemudian mungkin ada radiasi dari luar bumi, dan sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya exotic underground bacteria, karena dia tinggalnya underground, nggak ada cahaya matahari. Nah, dia thrive-nya di radiasi. Ya. Jadi radiasi itu yang memungkinkan dia hidup. Dan juga ternyata di Chernobyl, ya, setelah kejadian kecelakaan nuklir di Chernobyl, beberapa jenis jamur, fungus, ternyata hidup.
Dan menariknya mereka makan radiasi, ya, mereka makan radiasi. Jadi istilahnya kalau kayak di film Jurassic Park kan dikatakan life finds a way, ya. Jadi kehidupan tuh bisa muncul sendiri gitu ya. Dan juga ada bakteri yang tinggal di ketinggian 33.000 feet, ya. Burung-burung di Chernobyl bisa beradaptasi terhadap radiasi. Mereka tidak mati. Setelah beberapa tahun mereka bisa adaptasi. Kemudian mungkin sudah kenal yang namanya siput, ya, siput yang cangkangnya terbuat dari besi. Ya, tinggalnya di bawah laut dalam, deep sea ocean, ya. Itu disebut volcano snail. Siput-siput ini cara ininya berbeda, ya. Kalau nggak salah dia hanya makan bakteri yang tinggal di dalam badannya itu, ya. Jadi karena tinggalnya kan di deep sea ocean, dia makanya bakteri yang tinggal di badannya. Jadi sangat efisien. Kemudian extraterrestrial microorganism. Ini kalau kita lihat pelopornya adalah profesor ini, ya. Profesor namanya Profesor Chandra Wickramasinghe. Dia adalah profesor di British, ya, di UK, Inggris, bidang astrobiology. Ya, dia meneliti tentang origin of life. Dia banyak berbicara tentang kemungkinan adanya extraterrestrial microorganism. Nah, beberapa tahun yang lalu itu ada berita bahwa yang namanya International Space Station, ya, itu menemukan ada sisa-sisa plankton bakteria dari Madagaskar itu di permukaan kaca luarnya International Space Station. Akan langsung jadi heboh. Profesor Chandra langsung mengatakan itu extraterrestrial microorganism, tapi saintis yang lain mengatakan bukan. Tapi ya bingung juga gimana caranya itu bisa naik ke International Space Station gitu, ya. Kemudian juga Profesor Chandra ini mengatakan bahwa situ ada kisah Polonarua, ya, meteorite, ya. Situ ada semacam apa ya, mikroorganisme yang disebut berasal dari komet. Jadi teorinya si Profesor Chandra itu ya kehidupan bisa berasal dari komet. Kemudian red rain di Kerala itu juga disebutkan oleh Profesor Chandra asalnya dari extraterrestrial microorganism. Nah, menariknya ada informasi microorganism di planet Mars, tapi memang waktu itu dibantah, ya, karena ini memang sebenarnya yang testimoni adalah salah satu ilmuwan peneliti waktu misi Viking di Mars, ya. Itu disebutkan bahwa pada saat misi Viking itu ada eksperimen yang berusaha istilahnya tuh ada suatu material gitu, ya. Material itu dilepas di planet Mars, ya. Kemudian di situ material itu biological, ya, biological material. Nah, tapi di material itu ada dimasukkan semacam isotop radioaktif. Kalau misalnya itu dimakan sama microorganism, maka detektor radioaktif akan nyala, gitu, ya. Ternyata kalau menurut Gilbert Levin ditemukan dideteksi radioaktif, ya. Nih. Karena ditemukan radioaktif gas yang diperkirakan asalnya dari mikrob yang ada di Mars. Tapi kalau menurut NASA statistiknya terlalu kecil, jadi itu tidak dianggap. Tapi ya ada kemungkinan ke arah sana. Nah, waktu itu kata
kata insinyur NASA waktu itu mereka belum tahu ada extremophile, dalihnya seperti itu. Jadi waktu itu standar kehidupan yang dites itu sangat sangat rendah gitu. Mereka nggak memperkirakan ada makhluk-makhluk seperti extremophile waktu itu. Tapi kalau sekarang mungkin kalau dites, mungkin hasilnya bisa positif karena sekarang kita udah tahu ada makhluk-makhluk yang bisa hidup di tempat-tempat ekstrim. Oke, kemudian nih Kardashev scale mungkin sudah pada tahu ya, ada 3 ya. Tipe 1 civilization, kan analogi gini, kalau kita udah tahu bahwa mungkin ada banyak makhluk hidup di luar sana, kok nggak ada yang datang ke bumi gitu ya. Nah, ada 3 tipe civilization. Yang pertama adalah ya tipe 1, itu yang bisa menggunakan semua energi yang ada di planetnya. Ya. Can use and store all of the energy. Nah, peradaban manusia bumi itu katanya bahkan belum mencapai tipe 1, baru in progress. Tipe kedua, type 2 civilization, yang namanya stellar civilization, yang bisa menggunakan energi di skala planetary sistemnya, ya, di skala sistem bintangnya. Tipe 3 disebut galactic civilization, yang bisa mengontrol energi di skala satu galaksi. Nah, bahkan di peradaban manusia bumi tipe 1 aja belum, ya, mungkin masih in progress. Kemudian ada Drake equation, ya, yang dulu sempat digunakan untuk estimasi ya berapa jumlah civilization ya. Faktornya ada banyak, average rate dari star formation, ya, fraction dari jumlah star yang punya planet, average number of planet yang bisa support life, fraction dari planet yang support life, yang bisa develop life, fraction dari planet yang bisa develop intelligent life, kemudian fraction dari civilization yang bisa develop teknologi, kemudian bisa release detectable sign of their existence into space. Kemudian ini L adalah length of time, ya, periode waktu di mana peradaban tersebut bisa merilis detectable signal into space. Nah, original estimate-nya itu 100 juta up to 100 million civilization di galaksi Bima Sakti. Nah, sekarang itu diperbaiki sekitar 5,6 juta. Tetap aja banyak ya. Ini kan 100 juta, ini 5,6 juta ya. Tetap aja nih banyak ya. Jadi itu membuat kita bertanya-tanya itu peradaban ada di mana ya. Kan namanya Fermi Paradox. Kok estimatnya ada banyak peradaban, itu mereka ada di mana ya. Terus Fermi Paradox ada beberapa rarity of intelligent life itu jarang, evolutionary explanation mungkin karena evolusinya, karena faktor sosiologi, faktor ekonomi, kemudian discovery ET life itu difficult, terus ya kemudian ada peradaban tapi mereka nggak mau komunikasi ya gimana. Baru yang ketujuh, ya mungkin aliennya udah di sini tapi kita nggak tahu. Kenyataannya memang sudah banyak UFO sighting, alien encounter. Ada juga great filter ya dalam konteks Fermi Paradox. Great filter yang pertama star system yang right, yang sesuai kondisinya, reproduktif molekul, simple single cell life, complex single cell life, sexual reproduction, multi cell life, itu semua berpengaruh ya. Tool using animal with intelligence. Kemudian civilization advancing toward potential for colonization. Ya. Jadi kalau misalnya ada peradaban tapi nggak mau keluar planetnya, nggak mau kolonisasi ya percuma. Kemudian baru ada colonization explosion. Ya. Jadi urutannya seperti itu. Ya. Sampai mungkin peradaban itu bisa keluar dari planetnya. Nah, menariknya sebenarnya ini slide terakhir ya. Profesor Simon ya dari Cambridge itu mengatakan bahwa dia membuat buku A Rune of Evolution. Ya, dia ahli paleontologist, astrobiologist, evolutionary biologist. Dia mengatakan bahwa ada kemungkinan alien itu ya bisa seperti manusia, terutama kalau misalnya dari sun-like star gitu ya. Karena sun-like star environment-nya sama ya kemungkinan aliennya juga sama bentuk manusia. Itu dari Profesor Simon. Kemudian dari Dale Russell. Dale Russell itu paleontologis juga, kalau nggak salah ya. Dia
membuat hipotesa kalau dinosaurus nggak punah, ya, dinosaurus itu bisa berevolusi menjadi makhluk berintelijensi tinggi seperti manusia yang punya 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala, ya. Tapi fisiknya dinosaurus. Oke, mungkin itu slide terakhir saya. Sekarang saya buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bentar. Saya lihat scanning dulu ya. Scanning. Ada yang mau bertanya, slide-nya perlu diperkecil, susah kebaca. Ya. Anakronomi. Oh ya, iya. Mungkin ada yang mau berkomentar, silakan. Terlalu besar. Ya, itu siapa? Silakan. Lalu juga jawab. Pak Gunawan ya, silakan Pak. Oh ya, saya itu punya buku dari Time Life yang satu itu salah satu dari Time Life tentang apa itu fenomena yang kurang dikenal. Nah itu di situ membahas UFO. Iya Pak. Buku itu kok nggak fenomena alam kok nggak disebutkan? Apa mereka nggak sempat belum tahu tentang itu? Mungkin ya Pak ya. Ya mungkin ada yang punya buku itu. Iya ya. Ya itu aja Pak. Iya, makasih Pak Gunawan. Ini saya scanning. Pak Dwinanto, Mas Dwinanto, apakah N-People yang membantu Sukopi adalah alien mantis? Secara fisik serangganya seperti hampir sama. Selanjutnya, oke, itu dulu ya. Jadi N-People itu kita nggak tahu apa. Ya. Kalau dari fisiknya N-People itu sepertinya seperti manusia karena tinggalnya sama dengan para suku Hopi ya. Jadi tinggal bersama-sama katanya waktu itu. Kalau mantis itu kan ya suka, kalau dari ini ya suka melakukan eksperimen sama manusia ya. Jadi kalau tinggal sama-sama ya mungkin manusianya diculikin. Bayangan saya gitu. Karena kalau dari Blue Planet Project itu alien insektoid yang di bawah bumi itu kayak hybrid antara mamalia dan insektoid. Ya, jadi mungkin nggak seperti alien mantis ya. Jadi agak beda. Mungkin kalau di mitologi Yunani lebih cocok tuh ada Myrmidon. Para Myrmidon itu sebenarnya anaknya Zeus. Itu disebutkan mereka tuh semut awalnya, para Myrmidon. Nah, cuma kalau di Blood Planet Project itu ada beberapa tipe beberapa tipe alien sih yang insektoid dan semuanya tuh kayaknya hibrid antara mamalia dan insektoid. Selanjutnya, apakah alien Nordik di Pulau Alor ada hubungan dengan Nazi? Nah, itu kemarin mungkin sempat dibahas sama Mas Nur ya. Nah, ini Nazi ini menarik sebenarnya. Kenapa? Karena kita sulit nih kalau dia klaim udah pernah time travel ke 400 tahun di masa lalu, ya anything is possible gitu. Cuma sebenarnya kalau menurut Profesor Simon ya, itu kan mungkin ada makhluk di luar bumi yang tinggal di sun-like star yang berevolusi jadi seperti manusia. Ya, jadi mungkin aja sih ada manusia di
luar bumi, kalau menurut Profesor Simon ya. Mas, boleh nanya, Mas? Silakan, Mas Andi. Iya, Mas, makasih Mas, presentasinya bagus ya, merangkum semua menurut saya rangkum semua pengetahuan yang suka saya ikuti dari sini ya. Oke, pertanyaannya gini Mas, kan perihal alien ini source-nya itu kalau saya lihat ada dua ya. Pertama adalah pengakuan sepihak ya, pengakuan sepihak baik dalam bentuk pengakuan lisan ya, atau dalam foto-foto segala macam. Kemudian akhirnya yang berkembang menjadi konspirasi teori segala macam. Alasannya adalah karena manusia ini belum siap. Ya. Nah kan pertanyaan berikutnya, siapa sih yang menentukan kategori siap segala macamnya? Kenapa? Apa yang dimaksud dengan siap? Kalau nggak dipaksa diakui atau si aliennya menampakkan diri secara eksplisit, ya nggak diam-diam, ya nggak bakal jelas siapnya itu apa gitu, kategori siapnya. Itu sih yang selalu membuat saya atau yang lain penasaran. Ini secara logika itu betul gitu ya, artinya dengan besaran luas alam semesta. Tapi kenapa sih? Let's say misalkan saya nggak menganggap, kita nggak tahu ya, termasuk elit-elit atau pejabat atau konspirasi, tapi adalah aliennya sendiri. Kenapa sih kelihatannya ada ketidakjelasan, ketidakmauan atau kerahasiaan terlepas dari berbagai agendanya untuk membuat ini menjadi eksplisit, hubungan ini menjadi eksplisit, sehingga yang berkembang adalah pengakuan-pengakuan sepihak, verbal ataupun dalam bentuk foto segala macam yang juga dikacaukan dengan hoax segala macam, kemudian berkembang lagi menjadi teori, konspirasi teori. Jadi kalau buat saya ya ini jadi lingkaran setan gitu. Kalau enggak inisiatif dari aliennya yang enggak seharusnya lebih maju ya. Yang pasti kan alien-alien yang berkunjung ke sini adalah yang secara teknologi mereka lebih maju gitu ya. Kalau mereka enggak eksplisit ya manusia ini enggak bakalan siap kalau buat saya. Itu aja Mas pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya memang yang menjadi pertanyaan mungkin bagi semua peneliti UFO dan alien, mengapa kok tidak ada first contact ya, tidak terang-terangan gitu ya. Harusnya kan kalau ada first contact harusnya kayak di Star Trek gitu ya, mungkin apa euforia, heboh, seneng gitu ya. Tapi kok ini kayaknya malah sembunyi-sembunyi gitu. Nah, mungkin kalau saya mencoba menjawab ya, mungkin ada beberapa tingkatan ya, ada beberapa tingkatan alien gitu ya. Jadi ada alien mungkin yang tingkatannya di level bawah, menengah sama atas gitu ya. Dari sisi mungkin teknologi, powernya segala macam. Mungkin yang atas itu ada alien di tingkat atas mungkin yang menguasai semacam punya semacam kayak PBB-nya alien gitu ya. Dan mungkin yang di atas itu mendrive terjadinya treaty seperti yang disebutkan Korigud, ada yang namanya Muhammad Accord, itu kan nggak boleh ada kontak langsung antara alien dan inner earth civilization, ya, antara extraterrestrial dan inner earth civilization dengan manusia di permukaan bumi. Ya. Tidak boleh kontak secara terang-terangan dan langsung. Nah, tapi kenyataannya memang kontak terjadi, tapi tidak terang-terangan dan tidak langsung. Jadi memang sepertinya memang ada yang menyanggah gitu loh. Jadi nggak boleh ada first contact. Sisi lain mungkin juga peradaban itu nggak mau diketahui gitu. Kalau misalnya mereka tinggal di bawah bumi, ya mereka nggak mau tahu. Kayak kalau kita tahu ada peradaban di bawah bumi, ntar diinvasi, mungkin juga bisa kayak gitu kan. Kemudian sebenarnya menarik ini adalah alien itu seperti dikatakan sama Thea Akris, ya, ada yang namanya terrestrial alien kata dia di bawah bumi. Ya. Tapi itu bukan informasi baru. Dari Lacerta, dokumen Lacerta juga ada informasi ada terrestrial alien. Jefferson de Souza mengatakan bahwa alien dari planet Umo dan alien dari Vega itu punya markas di bawah bumi juga. Jadi mungkin selain ada peradaban bawah bumi juga ada markas-markas
dari alien itu gitu. Sangat sering terjadi yang namanya abduction itu bukan dibawa keluar, tapi malah dibawa ke bawah bumi. Ya. Dilakukan semacam pembedahan operasinya di bawah bumi. Kemudian juga UFO itu kan banyak sekali yang masuk ke dalam laut. Jadi selain di bawah bumi juga ada di bawah laut. Dan ini sekarang lagi banyak dibahas ya, terutama sejak kasus UFO TikTok itu ya. Alien UFO itu ada di bawah bumi gitu dan di bawah laut. Jadi kalau di bawah laut ada apa di bawah laut? Karena UFO yang muncul dari bawah laut itu nggak satu, ada banyak sekali gitu kan. Itu juga sempat dilihat oleh pelaut di Indonesia seperti Mas Wandi gitu kan. Jadi ya seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang mungkin sering diajukan sama orang ya. Iya. Apakah alien memiliki agama? Saya nggak tahu agamanya alien, udah jelas. Cuma waktu di ekspedisi Project Serpo dan ada kasus close encounter dengan alien di mana manusia dibawa ke UFO, ada kasus di mana ada semacam altar gitu ya, kayak altar ritual upacara agama ya. Jadi kalau dibilang apakah punya agama, kemungkinan kalau saya selalu as above so below ya. Jadi kalau di bawah sini kita punya agama dan ada juga yang nggak punya agama, kemungkinan di atas sana juga kayak gitu. Jadi karena alien itu kan nggak cuma satu, ada banyak, heterogen, bukan satu spesies, ada banyak spesiesnya. Kita akan mungkin menemui yang punya agama dan tidak. Kalau kata Korigut, agamanya Nordik itu agak aneh, mirip pagan gitu ya. Kalau kata Korigut. Nah, terus kalau Gray mungkin lebih saintifik, mungkin ya. Tapi di Project Servo itu infonya memang ada semacam altar gitu. Jadi gereja kan nggak cuma satu tipe, kan ada banyak tipenya. Jadi kalau ditanya apakah alien memiliki agama, ya tergantung tipe aliennya. Ada yang punya, ada yang enggak. Sama seperti manusia di bumi juga kan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, makasih Mas. Kopi itu pertanyaan khas Indonesia. Iya Pak, jadi saya selalu ditanya seperti itu. Dan agamanya bisa ya, jawabannya ya seperti itu, klasik jawabannya pasti. Dan memang ada bukti, memang ada semacam altar gitu ya di planet Servo, juga di salah satu UFO itu juga ada altar gitu. Tapi kita nggak tahu agamanya seperti apa. Oke, hobi ini menarik ya. Saya susah scroll. Tadi Mas Gatot menanyakan apa? Tentang hobi dalam bukunya C.R. Hale, diduga hobi didatangi makhluk. RT itu apa ya? Dari Orion. Nah, kalau tadi ada pendapat orang hobi kontak dengan alien ini bisa jadi makhluk. Orion itu nggak cuma satu spesies ya, setahu saya pribadi. Orion itu kan konstelasi, di situ ada banyak sistem bintang. Dalam sistem bintang ada banyak planet. Nah, jadi bisa aja di situ ada Nordik, bisa ada Grey, bisa ada Mantis. Jadi nggak cuma satu spesies. Kayak kita aja di bumi aja, ternyata menurut berbagai macam info ternyata nggak cuma ada manusia, ya, ada reptilian, mantis, reptilian, insektoid, dan human. Jupiter, Om Dino, Resen. Mas Dino, silakan. Habis ini Mas Resa. Ya. Halo Mas Nugi. Oh iya Mas Dino, iya silakan. Mau tanya nih Mas Nugi mengenai ITC ya. Kenapa Mas Dino? Begini, saya dari dulu pribadi gitu, kalau itu ada
Nah, saya mau tanya Mas Duki, apakah literatur kuno yang menguatkan dulu pernah ada peradaban di bawah bumi? Oh iya. Pernah jadi pembicaraan umum dulu ya. Nah, apakah ada? Itu aja sih Mas Duki. Jadi IEC ya Mas Dino ya? Ya, IEC. Apakah ada naskah atau literatur kuno yang menguatkan? Sebenarnya nggak perlu IEC ya. Jadi kayak kesaksian dari berbagai macam orang gitu ya. Kayak Jefferson de Souza mengatakan bahwa di bawah bumi itu ada markasnya alien dari planet Homo dan dari sistem bintang Vega. Gitu ya. Jadi ada banyak kesaksian juga yang mengatakan bahwa ada banyak underground alien base di bawah bumi. Dan kalau kita lihat memang hampir semua mitologi itu punya konsep dunia atas, dunia bawah, dunia tengah. Jadi selalu ada konsep dunia bawahnya, di mana di dunia bawah itu ada peradaban. Dan ada juga konsep subsurface habitable zone, Mas Dino. Kan ada ilmuwan yang punya konsep subsurface habitable zone, di mana bahkan di suatu planet yang bintangnya redup pun di kedalaman 15 kilo itu bisa ada suatu kehidupan kalau kita buat koloni. Jadi secara sains memang lebih masuk akal membuat peradaban di bawah bumi gitu ya. Kalau menurut aku itu ya. Jadi secara sains ada subsurface habitable zone ya. Kemudian kita punya extremophiles yang bisa tinggal di bawah bumi, dan kenyataannya secara sejarah itu ada kota-kota yang dibuat di bawah bumi juga ya. Nggak tahu di Eropa itu ada beberapa tempat yang ternyata mereka punya ruangan di bawah bumi ya. Nggak tahu mereka menghindari bencana apa ya. Yang jelas mungkin mereka mau buat shelter di bawah bumi. Kita nggak tahu bencana apa yang ada. Kita nggak tahu atmosfer kita itu bisa konstan atau tidak ya. 2 juta tahun yang lalu itu ditemukan sisa-sisa radiasi dari 2,5 juta tahun yang lalu ditemukan sisa-sisa radiasi dari supernova di dasar samudra. Bayangin kalau dia sampai dasar samudra, tembus ya. Kalau bisa tembus atmosfernya, makhluk hidupnya bisa terkontaminasi sama radiasi. Ya, kemungkinan karena hal-hal seperti itu mungkin kita nggak tahu bencana-bencana apa yang ada di masa lalu, peradaban masuk ke dalam bumi, kita nggak tahu. Dan belum tentu peradaban itu peradaban manusia juga, gitu kan. Mungkin itu Mas Dino, karena yang di bawah bumi itu juga belum tentu manusia. Mas Dino, ya. Sendat. Sendat. Enaknya sih ngobrol Mas Dino, nanti ketemu kapan gitu. Lebih bareng. Iya. Oke, Mas Reza mau. Oh iya, ini Mas, saya tuh mau tanya tuh, apa namanya, kalau kita melihat atau menyimak kesaksian penampakan UFO dan alien yang dulu-dulu, yang zaman ya tahun 40-an, 70-an, atau mungkin sebelum tahun 40-an sampai 70-an itu, atau bahkan 90-an tuh, kita tuh sering kayak mendapati ada kesaksian yang apa namanya orangnya melihat alien ataupun UFO, alien dan UFO-nya sekalian ya, atau mungkin cuma lihat UFO sighting aja. Tetapi setelah itu kesaksian dari orang-orang yang bersaksi secara channeling maupun bersaksi bahwa dia diajak kemana, seperti kayak Kurigut dan lain sebagainya itu, sepintas ini kok memunculkan banyak jumlah alien yang tidak seperti yang pada saat era-era dulu itu. Maksud saya gini, kalau zaman dulu itu ya kayak bentuk alien dari kayak kasus
Pascagoula yang kayak robot, mukanya runcing, ada apa namanya tajam-tajamnya gitu, terus alien ini, alien itulah gitu. Nah, tapi jumlah alien ini makin banyak seiring dengan kesaksian lewat channeling maupun kesaksian orang yang diculik. Nah, apakah ini tuh kayak sebuah apa ya? Apakah gini maksud saya? Apakah informasi dari para channeling maupun orang-orang yang diabduksi setelah era 70-an itu adalah kayak bukti bahwa alien itu juga ikutan maju gitu. Ataukah ini kayak bukti dari pembaruan informasi yang dulu pernah ada? Ataukah ini cuma sekedar tren gitu, yang era-era sekarang itu kesaksian-kesaksiannya itu. Tren itu maksud saya kayak apa ya? Kayak gini loh, kayak gini misalkan nih. Sekarang kan channeling kan setelah era 70 dan lain sebagainya itu kan channeling kan kesaksian lewat channeling dan kayak peristiwa alien abduction kayak Kurigud dan lain sebagainya itu kan meningkat tuh. Jadi kita jadi tahu oh ini alien dari mana, Arthurian atau mana. Tapi di era-era sebelumnya itu nggak ada kayak gini nih. Nah, ini apakah sebuah hal yang positif? Maksud saya adalah pembaruan informasi atau ini cuman sekedar tren aja gitu. Tren yang kayak mass tren gitu, tren masyarakat tertentu tapi jumlahnya banyak gitu. Gimana Mas Nugi memandang ini? Ya. Sebenarnya kan ada info tuh ada dari experiencer, channeler, sama insiders gitu ya. Ya. Nah, kalau dari memang waktu era Space Brother banyak kan experiencer ngelihat langsung kan. Terus entah kenapa mungkin setelah perjanjian tahun 50-an itu yang beberapa alien itu memilih untuk telepati itu. Bahkan abduction pun nggak fisikal. Ada yang namanya soul abduction. Kan? Semakin apa? Nah, kalau aku pribadi, ini info yang baru aku dapat ya dari videonya si siapa Stephen Choa itu, dia mengatakan bahwa alien itu butuh manusia sebenarnya. Manusia itu lebih capable untuk manufacturing daripada alien, aneh kan? Jadi mereka butuh kita. Jadi ada kemungkinan dengan kerjasama manusia dengan alien, teknologi alien bisa jadi lebih maju, bisa aja. Kan ada alien, kan kemungkinan kalau kita lihat fisik alien kan, sempat pernah ada diskusi di sini kalau alien cuma punya tangan jari 3 tuh gimana caranya dia bisa bikin gear gitu, gimana caranya gitu kan. Terus alien yang kayak reptilian kukunya runcing-runcing itu juga megang alat juga susah gitu kan. Nah, ada kemungkinan alien ini pakai telepati, terus ada kemungkinan alien ini sebenarnya tidak membuat teknologi dari awal, mereka hanya menemukan teknologi atau merampas teknologi gitu. Dan untuk dari yang sudah ada gitu ya. Dari yang sudah ada. Jadi ada kemungkinan mereka memang butuh manusia, karena manusia itu, ini testimoninya si Stephen Choa. Ini aku sampai sekarang belum sempat juga bikin sesinya Stephen Choa. Jadi harusnya habis ini. Stephen Choa mengatakan alien itu butuh manusia untuk manufacturing dan kemungkinan juga untuk R&D, gitu ya. Karena aliennya itu nggak sebagus manusia dalam manufacturing. Kemungkinan mereka hanya menemukan teknologi yang ada atau merampas teknologi, kan menemukan ancient tech atau merampas teknologi dari musuhnya gitu kan. Habis itu mereka nggak bisa kembangin, cuma gunain aja gitu. Jadi manusia itu sepertinya itu dibutuhkan. Mungkin itu bisa menjawab kenapa kayaknya teknologi jadi lebih maju sekarang kan, teknologinya alien gitu kan. Fenomenanya kayak gitu ya Mas Reza ya. Iya. Iya kan? Ya kita jadi slave worker sebenarnya tanpa disadari. Itu ada pertanyaan Mas Dugi di kolom chat. Iya, ntar. Tadi nanyain apa saya udah pernah ketemu alien. Secara sadar saya belum pernah ketemu alien.
secara sadar saya merasakan belum pernah ketemu alien secara sadar ya. Iya. Kalau secara mimpi itu sangat sulit untuk dijustifikasi sih ya. Ada beberapa mimpi tapi yang nggak tahu, namanya juga mimpi blur gitu. Secara sadar tapi nggak pernah. Terus silakan website. Ada yang resen, Mas Nugi? Oh ya. Raul de Armando. Mas Raul, Pak Raul ya, silahkan Pak Raul. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Nugi dan Pak Reza. Saya jujur pertama kali ikut Beta Talks ya. Oh ya. Ya, selamat datang. Ya, terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa sih, cuman minta mungkin rekomendasi buku untuk mungkin cari informasi tentang jenis-jenis alien seperti yang dijelaskan di slide awal-awal ya Pak. Itu Bapak ada rekomendasi buku nggak yang bisa saya baca? Oh, sebenarnya di slide itu ada linknya, Pak. Jadi di slide itu ada link, kalau diklik linknya ada PDF-nya itu. Kalau gitu, Pak. Ini saya copy paste lagi ya. Jadi kalau di download PowerPoint slide-nya, di situ ada link. Linknya tuh biasanya kalau nggak ke halaman web, YouTube atau ke PDF. Oh, oke, Pak. Ya. Terima kasih. Akan sama-sama. Terus apa lagi nih di Roma? Selamat datang ya, Mas Raul. Pertama kalinya ikut Beta Talks. Iya, terima kasih Pak. Ya. Sebentar. Ini tadi Mas Dino udah. Siapa lagi ya? Mas Gatot ya, nanya ya. Mas Steve ini, sebentar. Enggak sih. Jadi Hopi punya keyakinan bahwa dewa penciptaan mereka adalah Masau itu di Orion. Oh iya. Kacina ya, kalau nggak salah. Blue Kacina, Red Kacina, Koyofi, Hopi. Ini Mas Steve, tanya Mas Tugi di kolom chat. Oh ya, Mas Steve. Steve Laksmana, mohon tanya, spesies alien apa saja yang sekarang masih konflik dengan human government? Waduh. Konflik dengan human government. Apa ya? Susah ini ya kayak. Tapi secara umum reptilian sih kalau ngelihat dari cerita-cerita dari beberapa kayak Korikut, kayak reptilian tetap musuh sih. Draco. Reptilian Draco tuh dikatakan tetap jadi musuh gitu kan. Mereka US government itu sepertinya berkolaborasi dengan Grey. Terus menariknya itu kalau menurut Dokter dan Buris itu Grey itu time traveler ya, dari masa depan. Jadi yang masih konflik itu reptilian draconian, Draco kalau istilahnya. Jadi reptilian ada banyak. Ada yang dari Alpha Draconis, Draco. Pak, sebelumnya maaf Pak. Ya. Jika kalian pernah berkomunikasi dengan manusia, pakai bahasa apa itu ya Pak? Ada yang pakai telepati, ada yang pakai teknologi. Jadi udah pasti kan bahasanya beda kan ya? Iya. Tapi ada juga alien yang bisa berkomunikasi pakai bahasa manusia sih kalau udah belajar. Kan tapi kan di sini kan banyak bahasa gitu, pakai bahasa Inggris, bahasa. Ya, kalau dia udah belajar bahasa Inggris bisa. Tapi kalau belum belajar, biasanya pakai telepati. Berarti yaudah Pak. Terima kasih. Sama-sama. Aliennya jenisnya banyak, Mas. Jadi tergantung sih, ya. Ada yang nggak komunikasi, main langsung gigit ya ada. Ada yang ada yang di tahun berapa itu nenek-nenek itu lihat ini ya di zaman dulu ya sebelum tahun 90-an itu ada UFO, terus dia UFO-nya kecil sih nggak gede. Nah di situ ditunggangi oleh dua alien, terus lampunya itu menyorot ke tanah gitu, ke tanah rerumputan. Terus nenek-nenek itu kayak mendengar dua orang ini kayak ngomong dengan bahasa yang mereka nggak ngerti. Jadi bahasa yang nggak ngerti, terus
ada juga di Alien mana itu Mas Nugi yang tanya ini jagung atau apa itu? Di ngeliat ada bule. Ah, Alien bule nanya ini jagung. Pakai bahasa Jawa. oh ya. Pakai bahasa Jawa nanyanya. Terus yang kasus Betty dan Bernie itu juga dia pakai bahasa yang dimengerti oleh Betty dan Bernie. Iya. Karena Betty dan Bernie itu juga apa ya namanya itu saling berbalas ucapan dengan si alien. Berarti kan bahasa yang dipakai oleh Betty dan Bernie itu Inggris Amerika. Ini apa ya? Nah, kata Mas Arianto Rahman bisa juga mereka menggunakan Universal Translator. Ya, pakai teknologi. Kan ada yang pakai teknologi, ada yang pakai kemampuan biologicalnya. Kemudian ada yang bertanya apakah pengalaman dari orang-orang yang Starseed yang melakukan astral projection dapat menjadi sumber informasi untuk pengetahuan soal alien? Ini tuh suka bertentangan ya. Kayak contohnya aja ya, ada yang di-approach sama Michael Salla, namanya Eliana Danan. Eliana Danan ini channeler lah, bisa dianggap Starseed juga. Terus dia bilang bahwa reptilian tuh udah kalah gitu. Nah, terus beberapa insider, super soldier itu langsung bilang, enggak kok gitu. Terus Corrigot menanggapi dengan resmi 3 hari yang lalu, itu salah gitu kan. Jadi ya kita bisa lihat, kan ada banyak yang memberikan informasi, kita lihat aja komparasi antara satu Starseed sama satu Starseed lainnya sama atau tidak gitu. Bisa aja bertolak belakang gitu ya. Kita ambil benang merahnya. Kalau saya biasanya ambil benang merahnya aja sih. Nggak percaya penuh gitu loh, karena ya bisa aja Corrigot tuh pernah mengatakan Inner Civilization, Ansar tuh punya ruangan di mana Ansarnya bisa berkomunikasi secara telepati pada semua orang di muka bumi. Nah, terus zaman dulu katanya Ansar sering nyaru jadi gods atau demon. Sekarang nyaru jadi ekstraterestrial. Selain Ansar, Pak, ya. Saya ingin bertanya lagi, Pak, sebelumnya maaf. Ya. Karena alien pernah berkomunikasi dengan manusia, tapi kenapa tidak dipublikasikan gitu, Pak? Supaya manusia tahu gitu. Itu mungkin ada beberapa sebab. Ada yang terikat perjanjian, kayak nggak boleh terang-terangan. Ada juga mungkin yang aliennya tidak mau diketahui sama manusia. Ya. Saya curiga yang tinggal di bawah bumi sama di bawah samudra tuh yang nggak mau diketahui. Mas Dwinanto bertanya informasi mengenai esopolitik banyak menghadapi kemajuan dengan adanya para insider. Apakah pada zaman Space Brother ada kisah atau informasi? Space Brother ya, Space Brother lama banget. Belum ada kayaknya Mas Dwi. Insider itu mulai muncul sekitar tahun 2000 ya. Andy Pero, Michael Ralph, ya. 2 itu yang pertama-tama tahun 2000. Kalau Corrigot itu 2010-an. Zaman sering juga 2010. Zamannya Space Brother belum ada insider kayak kayak Super Soldier itu belum ada. Cuma insidernya itu kalau zamannya Space Brother, insidernya dari militer kayak kalau Philip Corso gitu. Kalau X-File ya, X-File itu kan nggak cuma alien ya. Mas Eri nanya X-File, tapi X-File itu kan nggak cuma alien, ada kriptonya juga, ada tentang paranormalnya juga. Ya, aliennya tentang yang aku tangkap kemarin, kebetulan aku habis nonton X-File ya, ngulang lagi, yang ada colonization segala macam. Menurut aku itu threat-nya ada, cuma colonization-nya udah nggak perlu ya.
Menurut aku sih nggak perlu. Mungkin beda ya pendapatku ya. Karena manusianya sekarang udah bisa dipakai, misalnya gini, alien mau pakai siapa gitu ya, cerahku gitu. Culik aja gitu, culik balikin lagi gitu kan, nggak tahu juga kan. Jadi banyak fiksinya juga sih X-Files menurut aku. Jadi Mas Nugi, gini Mas Nugi. Maaf. Aku juga baru ngulang dari awal. Iya. Jadi tapi apa ya? Aku intriguing gitu, menariknya. Jadi art story-nya kan dari awal sampai akhir itu intinya adalah alien datang pertama kali pada saat Roswell. Ya. Nah, kemudian dari Roswell itu ternyata langsung manusia terjadi perselisihan di antara manusia yang saat itu authorized terhadap penelitian alien jatuh itu. Ada yang pengennya begini, begitu, banyak banget agenda-agenda yang muncul. Yang paling survive dan diangkat dalam film itu adalah agendanya si Smoking Man itu, yaitu mereka memanfaatkan alien demi kepentingan sekelompok dia sendiri. Jadi sebenarnya setelah Roswell itu tidak ada lagi alien datang, kalau menurut skenario-nya. Yang ada adalah sudah merupakan jadi UFO yang dilihat di langit apapun itu sudah berupa buatan manusia yang mengadopsi teknologi alien. Nah, sampai baru di season 10 terakhir ini kan yang ketahuan bahwa misi mereka adalah seperti Thanos ya, mengeliminate sebagian manusia untuk di-renew lagi, di-reboot gitu loh. Nah, tapi apakah kita lupain masalah virus, masalah patogennya ya yang menjadi virus, tapi bahwa ternyata memang ada alien pernah jatuh sekali. Sejak itu ceritanya berfokus kepada konspirasi, di mana sebagian manusia merasa memiliki keunggulan lebih sehingga bereksperimen, menculiklah, adopsi, semua itu dilakukan sebenarnya oleh manusia aja gitu. Apakah ini ada relevansinya, masuk nggak sih di konteks cerita yang sedang disampaikan Mas Nugi ini gitu loh? Sebenarnya kalau dibilang kan di beberapa film tuh ya, termasuk di X-Files tuh ya, ada orang diculik alien, abis itu diculik lagi sama militer gitu kan. Itu memang kejadian. Beberapa experiencer mengalami hal itu, dan Corey Goode juga mengatakan dia pernah kerja di divisi Triple E itu ya, yang kerjanya ya kayak gitu, menculik orang yang sudah diculik sama alien. Ada kejadian seperti itu, dan memang ada kayak beberapa faksi itu menggunakan programmable life form yang wujudnya seperti alien Grey gitu ya, untuk menculik manusia. Jadi ada beberapa faksi di bumi ini melakukan hal itu, termasuk military industrial complex gitu ya. Terus yang menariknya juga beberapa insider menyebutkan black goo. Black goo itu cairan hitam yang ada di mana-mana sih, nggak cuma di X-Files, di Prometheus juga ada gitu ya. Nah, beberapa insider super soldier menyebutkan black goo itu adalah alien artificial intelligence gitu ya. Kemudian juga yang menarik juga di X-Files itu ada menyinggung suku Anasazi, suku Pueblo, dan ini sebenarnya nggak jauh dari suku Hopi gitu ya. Dan suku Hopi itu punya mitologi mereka zaman dulu sebelum banjir besar. Mereka tuh punya wahana kayak mereka bilang flying shield Patu Vota. Flying shield itu tameng terbang. Tapi mereka bilang dengan tameng terbang itu beberapa suku bisa menyerang suku yang lain gitu dengan cepat gitu. Dan kemudian setelah diserang tempatnya itu meledak gitu, kayak ngeluarin sinar. Itu sebelum banjir besar kalau menurut mitologi suku Hopi. Indian Amerika tuh menarik, kenapa? Karena kalau menurut insider mereka kayaknya sepupunya ada di Mars, terus ada juga di Pleiades gitu. Itu menurut para insider. Jadi X-Files tuh mungkin udah tepat masuknya ke
ke situ kan. Terakhirnya kan ke situ ya, ke Anasazi, suku Poblo itu kan. Iya. Ya Dan menarik sih. Nggak, maksud saya gini, apakah story yang dipakai, yang diangkat oleh film X-Files ini, apakah based on ini loh, based on true ini yang Mas Nugi tahu gitu loh. Apakah diangkat dari situ, porsinya besar juga, atau kok hanya sebagian besar itu hanya murni fiksi gitu loh. Ya, pasti ada bumbu fiksinya. Kalau benar-benar true kayaknya nggak enak dilihat deh. Serem. Serem. Di Indonesia, aku kan pernah mewawancarai member Beta UFO ya. Aku kasih nama Mbak X gitu ya. Nah, dia tuh sejak kecil itu diculik alien. Dan aliennya nggak cuma satu jenis, berbagai macam jenis. Jadi UFO yang datang itu juga bermacam jenisnya. Itu dari kecil, dari Surabaya sampai dia pindah ke Bogor, itu diculik terus. Ternyata anaknya juga kayaknya diculik juga. Gitu ya. Dan mungkin kasus kayak gitu ada banyak gitu. Terakhir aku juga sempat beberapa orang kan suka ada yang curhat itu lewat sosmed. Ada minggu kemarin ada yang mengatakan waktu umur 5 tahun dia ngelihat flying saucer gede katanya, raksasa gitu kan. Terus dibawa dia di dalam ring terbang itu. Yang udah curhat ke aku itu bisa ada kali 20 orang ya selama 20 tahun ini. Jadi setiap tahun ada satu aja yang curhat tentang alien dan UFO ini gitu. Jadi ini fenomenanya bukan fenomena di Amerika aja, di Indonesia juga ada sih sebenarnya. Mungkin itu sih. Kalau aku bilang sih pasti ada fiksinya sih, Mas Eri. Nggak mungkin tanpa. Nggak, maksudnya kan ada film-film yang, wih ini based on something, based on news, terus emang dibumbui karena ini film, tapi ya ada film yang mendekati yang benar, ada yang benar-benar 99% itu fiksi. Kan ada yang begitu ya. Nah, ini menurut Mas Nugi, X-Files ini banyak fiksinya. Aku lebih suka film Mystery Taker-nya Steven Spielberg. Pernah nonton nggak, Mas? Pernah. Saya pernah punya itu. Itu banyak sekali yang testimoni mirip kayak gitu. Jadi yang tadinya didatengin kereta api berhenti di depan dia waktu kecil, kan? Nggak taunya itu UFO, gitu kan? Kalau di situ bukan kereta api, didatengin mobil es krim, gitu kan? Ya tapi tipikalnya kayak gitu-gitu pokoknya. Oke. Ya. Thank you, Mas. Makasih, Mas Eri. Terus ini sebelum saya minta maaf mengatakan kaki ini kalau kayak liar gini, aku chatnya susah untuk diinin. Tadi Mas Dino nanya apa ya? Apakah semua jenis alien berwujud fisik bisa terlihat oleh mata manusia? Katanya sih ada yang pakai teknologi cloaking, ada yang bisa memanipulasi pikiran sehingga tidak terlihat. Dan menariknya sekarang di bumi itu kita udah punya teknologi cloaking, pakai metamaterial ya, bisa invisible, kayak jubahnya Harry Potter. Adakah kesaksian orang yang bertemu alien di mana alien mengatakan kalau mereka berasal dari berapa bumi? Ada itu kan laser tadi dari bawah bumi, Mas Dino. Oke. Wah, ada Mas Bambang. Bis ngantuk izin live, oke. Dani, Mas Dani, oke. Ada pertanyaan lain?
jam berapa ya? 9.49. Jadi sebenarnya materi ini sama materi besok hari Minggu yang saya mau presentasi di forum ITB itu ya sama sebenarnya ya. Jadi cuma nanti mungkin yang aku akan ubah-ubah sedikit, tapi intinya ya sama. Saya bingung, tapi nggak mau kelihatan bingung. Jadi gini, aku juga nggak apa ya, misalnya gini dikasih tahu, oh alien itu bisa time travel, itu ya aku ya bingung. Kenapa? Karena ya sampai saat ini akan sulit sekali menjelaskan time travel. Cuma hampir semua referensi itu ya bilangnya ya kayak gitu ya. Jadi mulai dari Philip Corso, testimoninya Letnan Kolonel Philip Corso yang kerja di divisi risetnya US Army itu mengatakan bahwa setelah Roswell diperiksa sama para ahli, mereka mengatakan bahwa ini semacam time machine gitu kan. Terus juga Dr. Dan Buris dari kapten dari US Navy juga mengatakan bahwa alien Jerod itu dari masa datang, tapi nggak cuma Jerod, ada Nordik juga yang dari masa datang. Dan masa datangnya nggak tanggung-tanggung, ada yang 30.000 tahun, ada yang 40.000 tahun, dan 50.000 tahun di masa mendatang gitu. Belum lagi dari Ansar bilang mereka tuh time travel dari masa mendatang ke masa lalu, tapi masa lalu 18 juta tahun yang lalu. Nah, ini makanya ada sesi ini sebenarnya untuk memberikan semacam wawasan bahwa ada loh info-info seperti ini tuh ada. Jadi pertama, alien itu nggak cuma satu spesies, ada banyak. Kemudian juga originnya juga bisa ada banyak, nggak cuma satu gitu. Dan ini memang ada testimoninya gitu ya. Yang paling mudah diterima justru ya alien di bawah bumi ya. Yang paling sulit diterima ya alien dari dimensi lain, time traveler, itu sulit untuk diterima. Dan kenyataannya ada, itu yang Bill Mayer itu kan Sam Jase bilang dari parallel universe gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau alien saja itu mudah diterima ya, tapi aku pribadi kalau yang sulit itu ya time traveler dari other dimension gitu ya. Yang di bawah bumi justru lebih mudah diterima karena itu ya tinggal dimasukin aja di bawah bumi. Nggak, kalau yang time traveler sama parallel universe kan kita masih mesti berfantasi dulu. Parallel universe mungkin lebih mudah dipahami. Time traveler itu tingkat kesulitan tinggi gitu ya memahaminya. Mungkin di masa mendatang mungkin ada pencerahan gitu ya. Kalau lihat radio talk ya Coast to Coast AM itu kayaknya ada beberapa ahli fisika yang yakin banget time travel bisa dilakukan ya. Ya cuma mungkin tunggu waktunya aja ya, tunggu waktunya. Kalau orang kan percaya kalau ada buktinya gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau ada masukan, besok itu ceritanya gini. Ini masih ya. Besok itu aku mau presentasi di forum ITB 92 gitu ya. Dan ya presentasinya mungkin karena itu forum yang lebih umum, mungkin nggak sangat teknis ya. Jadi mungkin lebih apa ya. Dan aku nggak cuma sendiri, nanti ada Mas Bayu. Nanti Mas Bayu yang akan bercerita mengenai alien encounter di Indonesia. Ada pertanyaan? Mungkin Mas Reza mau, masih ada nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ini kita foto bareng aja. Habis itu masuk sesi bebas. Kalau berkenan bisa buka ininya. Nah, ini bisa pakai imersif nih. Tuh. Imersif gimana caranya? Coba. Oh ya. Belum pernah coba foto pakai kayak gini ya. Aku di sebelahnya Kang Ferry nih.
Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya di sesi ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di sesi berikutnya.